Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung di acara webinar pada hari ini. Jadi ini webinar yang untuk yang pertama kalinya, gitu ya, yang kami lakukan, ya, yang diselenggarakan kebetulan di sini oleh Asosiasi Biomasa dan Bioenergi Indonesia, yang bekerjasama dengan Universitas Sena Badra, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya mungkin perlu saya cek suaranya bisa didengar ya? Ya Pak, bisa. Oke, ya, oke. Kembali ke galeri. Oke, jadi acara webinar pada pagi hari ini diinisiasi oleh beberapa orang yang kemudian concern, kemudian menekuni bidang khususnya terkait dengan biomasa dan bioenergi. Kemudian tergabung di dalam Asosiasi Biomasa dan Bioenergi Indonesia. Saya ingin memberikan sekilas saja terkait dengan AB ini ya. Jadi ini masih baru sekali, ini kumpulan dari orang-orang yang kemudian mempunyai perhatian, concern dulu di dalam bidang biomasa dan bioenergi. Ada banyak ahli saya kira di Indonesia yang terkait dengan biomasa dan bioenergi, khususnya yang muda-muda. Nah, dari situlah kemudian kami berinisiatif untuk yuk kita mari berkumpul untuk paling tidak bisa berkontribusi lah untuk bangsa Indonesia. Jadi pertemuan ini awal dilakukan pada sekitar bulan Februari ini ya. Yang bentuklah AB ini yang kedepannya tentunya ya prinsipnya adalah ini lembaga yang memang didedikasikan untuk bangsa Indonesia. Jadi kurang lebih mungkin motonya ya dari kita untuk kita, dari kita dan untuk Indonesia. Nah, tentunya ke depan ini seminar webinar yang pertama, ya, tentunya nanti akan ada seri-seri berikutnya yang masih terkait dengan topik terkait dengan bioenergi, sampah menjadi energi, dan topik-topik terkait lainnya ya terkait dengan energi mungkin secara lebih luas. Nah, tentunya kami sangat terbuka kepada Bapak Ibu semua yang nanti ingin bergabung ya di dalam AB ini. Ya, nantinya kita akan mencoba mendaftar, menulis kemudian para ahli-ahli di bidang biomass dan bioenergi ini, ya, termasuk waste to energy untuk tentunya nanti bergabung. Nah, kita langsung saja untuk webinar kali ini ya, kita mengambil tema tentang microwave bioenergy production. Nah, pada webinar kali ini memang kami mengundang, ini sudah tidak dilakukan lagi pakar-pakarnya bioenergi khususnya microwave technology ya, karena yang berbicara di sini ini kebetulan semuanya PhD-nya, doktornya ini dari bidang microwave technology. Jadi memang betul-betul sangat menguasai bidang microwave technology. Dan ke depan memang kita akan mengadakan webinar selanjutnya sesuai dengan kepakaran dan bidang masing-masing. Ya mungkin yang agak berbeda kemudian di dalam webinar ini topik kita memang sangat spesifik gitu ya dibanding yang lain yang lebih general, makanya khusus memang ini orang-orang yang kemudian concern di dalam pengembangan biomass dan bioenergi di Indonesia. Nah, untuk seri-seri berikutnya nanti kita sudah akan mengundang para praktisi juga terkait dengan bidang ini. Nah, pada webinar kali ini ada dua pembicara yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama ini Bapak Samsudin Anis, PhD. Ini beliau adalah dosen di Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Nah, beliau ini CV-nya, saya tidak tahu CV-nya, tapi kira-kira Pak Anies mungkin bisa melambaikan tangannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Nah, Pak Samsudin Anis ini beliau menyelesaikan pendidikannya S1, S2 di UGM, kemudian PhD-nya di School of Mechanical Engineering University Science Malaysia, ya. Nah, teman di sana di SM juga ya. Beliau selesai, saya nggak selesai. Nah, kebetulan PhD beliau memang terkait dengan microwave technology, microwave pyrolysis prosesnya. Nah, nanti beliau akan bercerita tentang teknologi microwave untuk pyrolysis biomasa. Kemudian yang kedua, Bapak Insinyur Novi Caroko. Ya, ini beliau dosen di teknik mesin Universitas Muhammadiyah di Jakarta, sekarang sedang mengambil doktoral di teknik mesin UGM, bidangnya juga terkait dengan microwave technology. Beliau menyelesaikan pendidikannya di UNS, kemudian S2-nya di UGM, dan pendidikannya sekarang sedang di. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, saya kira langsung saja untuk sesi pertama dari Pak Samsudin Anis. Waktunya kurang lebih mungkin nanti kita atur masing-masing pembicara kurang lebih 20 menit. Nanti kita akan banyak diskusi dan tanya jawab. Nanti dari Pak Samsudin Anis dimulai dengan gambaran tentang teknologi itu apa dan bagaimana gitu ya. Karena teknologi tahunya orang, apalagi dari ibu-ibunya orang buat masak ini ya, makanan gitu ya. Buat pyrolysis itu ceritanya bagaimana. Nah, saya kira langsung saja waktu saya serahkan kepada Bapak Samsudin. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Sam dan sebelumnya Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya kali ini untuk sharing saja sedikit ya, informasi yang kita dari BBE supaya kita bisa sharing-sharing ya. Mungkin saat ini kami informasi, berikutnya nanti kita ganti dengan Bapak semuanya seperti itu. Ini mungkin terkait dengan microwave gitu ya. Jadi di microwave heating, dan di sini mungkin untuk aplikasinya pada pirolisis biomasa. Jadi sebetulnya ini aplikasi microwave ini cukup banyak ya, tidak hanya di pirolisis tapi juga untuk yang lain. Kalau mungkin di teknik kimia untuk kakak udah mandi. Ganteng ya, Masya Allah. Ini nanti akan yang mandiin apa? Iya, biasanya bunda. sedikit kita terus. kembali. Ya sekarang Proses teknologi yang sama-sama untuk menyegarkan saja, kemudian thermal karakteristik dari microwave sendiri, dan juga sedikit informasi tentang pirolisis biomasa dari maaf, tadi masih mute ya Pak. Ya, jadi microwave heating ini nanti dari yang terakhir nanti ada rangkumannya saja, jadi simple. Baik Bapak Ibu, mungkin kita ke pertama, ini ada overview, ya, sedikit menyegarkan kita kembali. Bapak Ibu semua kita sudah sama tahu, mungkin dalam memproses limbah-limbah biomasa ini, yang paling banyak kita lakukan, mungkin yang di teknik kimia banyak di chemical konversinya, atau mungkin ada biologic konversi. Dan kebetulan di sini nanti tentang konversi termal atau mungkin termokimia, khususnya di pirolisis. Dan ini barangkali apa namanya, mohon maaf saya setting sebentar.
tentang proses termokimia, jadi ada pirolisis, gasifikasi, dan combustion. Dan kali ini nanti mungkin masalah pirolisis, sedikit tentang pirolisis kita review. Dan mungkin untuk yang lainnya bisa mungkin dengan Bapak yang lain. Pak Novi nanti mungkin tentang pengeringan gitu. Dan kenapa pirolisis ini karena produknya tidak ada yang dibuang, mungkin begitu ya kita katakan. Limbah arangnya yang bisa kita pakai, kemudian kalau oilnya juga bisa kita pakai, gasnya pun ada. Sehingga dia lebih fleksibel di dalam proses limbah menjadi energi, bioenergi ini. Nah, di dalam pirolisis sendiri kita sama-sama tahu, ya kan ini pirolisis berbeda, sedikit beda dengan gasifikasi maupun pembakaran. Di dalam prosesnya memang kita tidak membutuhkan oksigen, nah, sehingga biasanya kita menggunakan gas-gas yang inert, ya, misalnya nitrogen atau helium, argon dan sebagainya. Dan diusahakan di sana tidak ada oksigen. Ya, ada beberapa referensi mengatakan yang penting equivalence rasionya di bawah 0,1 itu masih kategori pirolisis ya, yang penting itu. Sehingga nanti kemudian dipanaskan di dalam reaktor ini, biomasanya disapu dengan gas inert tadi, produknya kita kondens menggunakan kondenser, kita akan dapatkan bio-oil di sini, sementara yang tidak kondens bisa kita gunakan gasnya sebagai bahan baku yang lain. Dan yang tertinggal di dalam reaktor ini akan kita dapatkan mungkin sisa kalau solidnya ya, bahan bakar padatnya. Dan kemudian di dalam proses pirolisis sendiri banyak teknik ya atau metode yang sudah digunakan. Ya, mungkin umumnya kita menggunakan pemanas listrik atau jenis-jenis yang lain, dan yang berkembang terakhir ini menggunakan microwave ini yang biasanya kita pakai di dapur untuk memanaskan nasi, memanaskan roti, dan sebagainya untuk masak lah istilahnya. Dan ini kita coba di dalam aplikasinya kita coba untuk dipirolisis dan ternyata ini bisa bekerja dengan sangat baik begitu. Nah, kemudian di dalam karakteristik dari microwave ini kita bisa lihat sebetulnya dasarnya dari sini, bahwa microwave itu sifatnya adalah volumetric heating, artinya memanaskan itu mulai dari dalam, secara keseluruhan partikelnya terpanaskan. Sementara kalau yang menggunakan pemanas listrik ini, karena biasanya kita menggunakan band heater, akhirnya dinding reaktornya yang akan panas dulu, yang merah. Sementara bagian dalamnya ini masih dingin, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memanaskan biomasa di dalam reaktor kita. Nah, ini yang membuat kemudian membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menaikkan suhunya. Nah, karena ini kita naikkan suhunya agak lama, mau tidak mau, berdasarkan berbagai referensi, perolehan bio-oil kita pun sedikit berkurang, karena oksigen stay-nya terlalu lama, misalnya begitu. Nah, sementara dengan gelombang mikro ini, karena prosesnya volumetrik, maka pemanasannya pun menjadi cepat. Ada yang mengatakan tipenya jadi fast pyrolysis, ada juga mungkin yang flash atau dan sebagainya. Tergantung nanti material reaktor yang kita pakai dan juga namanya absorber ya. Kita absorber di dalam itu seperti apa, karakternya dalam menyerap energi gelombang mikro yang kemudian diubah menjadi panas di dalam. Nah, jadi kalau misalnya biomasa secara umum memang sebetulnya bukan bahan-bahan absorber, tetapi masih tetap bisa diproses tanpa ada bantuan apa-apa. Sementara untuk beberapa jenis yang lain sama sekali tidak bisa kita proses kecuali ada bantuan absorbernya. Nah, dari beberapa referensi ini kita lihat
kita perbandingannya dengan pemanasan dengan electrical heating gitu. Misalnya yang pertama ini dia microwave 5 kali lebih cepat untuk mencapai temperatur yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pirolisis di temperatur 400 derajat Celcius misalnya, untuk mencapai suhu tersebut dengan kondisi yang sama misalnya di setting, dengan microwave ini bisa 5 kali lebih cepat, sehingga lebih hemat. Ya, gitu. Kemudian ada juga dari berbagai referensi kita dapatkan bahwa temperatur yang dibutuhkan untuk mendapatkan kualitas produk yang sama itu jauh lebih rendah. Jadi, tapi ini memang apa namanya ya, memang di beberapa referensi itu menyatakan seperti itu. Di referensi yang lain kadang juga masih diperdebatkan. Artinya kalau dengan apa namanya pemanas konvensional itu untuk mendapatkan kualitas produk, misalnya didapatkan pada suhu 400, nah dengan microwave ini mungkin jauh di bawahnya, bisa 2 kali, ya maksimum 2 kalinya di bawahnya. Kemudian juga ada energi yang dibutuhkan karena cepatnya proses ini, sehingga energi yang dibutuhkan untuk merekomposisinya menjadi lebih rendah, bisa sampai setengah kalinya. Dan tentu saja akhirnya rasio energi yang kita dapatkan bisa jauh lebih tinggi. Nah ini beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan pemanfaatan gelombang mikro ini. Nah, namun memang apa namanya desain reaktornya harus benar-benar supaya lebih aman begitu. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, karena apa namanya kita menggunakan sedikit informasi aja kita seri ini, ada interaksi antara bahan dengan microwave di sana. Jadi memang beberapa bahan ini kita kenal memiliki tipe yang berbeda di dalam microwave. Jadi ada yang transparan, artinya gelombang mikronya itu lewat begitu saja. Ada juga yang memantulkan, ada juga yang mengabsorb, dan ada kombinasinya. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya untuk dapat diproses biomasa itu, mestinya dia memiliki sifat absorber ini. Nah, yang ketiga yang absorber ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena dengan menyerap gelombang mikro ke dalam material yang kita proses, maka tentu saja akan terjadi getaran kisi, ya, misalnya melalui konduksi dan sebagainya, atau polarisasi, karena biasa microwave yang kita gunakan, misalnya yang komersial itu yang 2,45 GHz, maka dengan kecepatan yang sekian tinggi itu, getaran kisinya akan sangat cepat, tentu saja panasnya akan lebih cepat karena gesekannya cepat sekali, sehingga pemanasannya menjadi lebih cepat. Tetapi kalau misalnya yang kita menggunakan yang bahan konduktor, ya kita tidak bisa berharap bahan kita akan panas. Artinya kalau reaktornya kita pakai dari metal, ya nggak bisa kita gunakan. Nah, microwave-nya pasti akan mantul, tidak bisa memanasi bahannya. Nah, sehingga apa namanya bahan reaktornya pun harus kita pilih yang bahan transparan. Kalau biomasa, kalau memang biomasanya itu transparan, maka kita harus menambahkan absorber supaya bisa diproses dengan microwave ini. Jadi ada apa namanya pemilihan bahannya di sana yang perlu kita pertimbangkan. Absorben pun nanti macam-macam, mungkin nanti bisa kita dapatkan dari berbagai referensi. Yang paling baik itu biasanya istilahnya loss tangen. Ya, loss tangennya makin tinggi berarti makin baik dia menyerap apa namanya gelombang mikro ini dan makin cepat proses pemanasannya. Jadi kita bisa setting juga kalau kita inginkan pirolisisnya slow, ya bisa kita menggunakan misalnya bantuan absorber yang rendah, yang loss tangennya kecil. Tapi kalau ingin yang fast pirolysis juga bisa kita bantu dengan absorber dengan loss tangen yang tinggi. Jadi tidak apa namanya fleksibilitasnya di sana ada. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit misalnya proses karakteristik pemanasan dengan kita coba dengan limbah makanan di dapur macam-macam gitu. Dan ini sebetulnya ini sudah dikeringkan dulu 1 hari 2 hari misalnya begitu, atau menggunakan oven supaya moisturnya bisa kita kontrol. Kemudian ini kita coba masukkan di dalam microwave.
ini waktunya profilnya lumayan cepat juga ya, jadi prosesnya cuma cepat. Ini tanpa adanya absorber, jadi hanya biomasa murni saja langsung kita masukkan mentahan gitu. Dengan misalnya pengaruh microwave-nya, dayanya, nah biasanya memang kalau dayanya makin tinggi juga makin cepat ya, karena intensitas gelombang mikronya juga makin intensitasnya tinggi sehingga getarannya pun menjadi tinggi. Kalau yang biasanya yang daya rendah itu dia pulse itu intermittent, tidak continue prosesnya. Mungkin dia akan on magnetron 10 menit atau 3 menit, on-nya, off-nya mungkin 1 menit, ya, seperti itu, jadi tergantung. Kemudian kalau juga bisa kita cek di pengaruh moisture content, nah sebetulnya juga microwave ini seperti kita ketahui, lebih senang air. Nah kalau air itu cepat sekali kita panaskan, tetapi ternyata di dalam, untuk mengolah biomasa ini, kandungan air itu tidak boleh juga banyak-banyak. Ya kenapa kok bisa begitu? Karena air itu memang absorber yang paling cukup tinggi nilai loss tangen di microwave, tetapi karena energi itu dibutuhkan hanya untuk menguapkan panas latennya, sehingga akan membutuhkan waktu lama hingga airnya itu menjadi habis. Jadi kita harus menguapkan air itu dulu menjadi sampai ke kandungan tertentu, maka kemudian baru proses pirolisisnya itu bisa terjadi ya, sampai habis, sehingga umumnya yang dari referensi sebetulnya di bawah 15% itu udah bagus ya, heating rate-nya begitu. Heating rate yang dipakai di dalam microwave itu sudah cukup bagus. Kalau di atas 15-20 biasanya lama, karena dia butuh kita menguapkan dulu beberapa uap air itu, baru kemudian terjadi proses pirolisisnya. Nah ini salah satu contoh kita menggunakan minyak jelantah juga. Mungkin Bapak Ibu semua juga udah pernah mencoba meriset ini, karena minyak jelantah ini ternyata tidak bisa dipanaskan langsung dengan microwave. Informasi yang kita dapat ini sampai 30 menit, 40 menit, ya, bahkan lebih sebetulnya. Ini temperaturnya tidak lebih dari 200 kalau tidak ada absorbernya. Ya. Jadi di sana pemanasannya hanya tidak sampai sampai 200 lebih, sehingga pirolisisnya tidak tercapai, tidak mampu. Bahkan kalau minyak jelantah sebetulnya untuk bisa dekomposisi butuh suhu paling tidak 320 atau 25 ya, derajat Celcius baru bisa. Nah sehingga kalau untuk bahan-bahan yang transparan seperti ini, biasanya kita jika kita ingin olah menggunakan microwave, kita menggunakan absorber. Nah, bisa macam-macam absorber, bisa arang, ya, arang biasa pun bisa kita pakai, arang kayu, arang dari tempurung kelapa. Nah, kalau arang tempurung kelapa ini cukup bagus sebetulnya, tempurung kelapa, karena dari referensi banyak nilai loss tangennya cukup baik. Dan ini tergantung dengan kapasitas reaktor, ya. Jadi 50 gram, 100 gram ini sebenarnya kapasitas reaktor yang kecil ya. Ini sudah cukup menaikkan suhu luar biasa cepatnya, ya, dengan menambahkan sekian gram char. Nah, dibandingkan kalau tadi yang tidak ada, sehingga di dalam waktu di bawah 20 menit ini sudah bisa terdekomposisi dengan baik. Nah ini beberapa salah satu sampel hasil dari produk pirolisis. Ada yang kita pakai minyak goreng, kita coba untuk membanding begitu. Kemudian ada minyak jelantah sendiri, dan kan kita pirolisis pakai microwave, dan perolehan produknya ternyata minyak jelantah ini jauh lebih baik dalam menghasilkan bio-oil. Kenapa begitu? Dimungkinkan karena minyak jelantah itu sudah dipakai berkali-kali, dipanaskan berkali-kali untuk menggoreng, sehingga mungkin rantai karbonnya udah banyak yang pecah. Jadi udah banyak yang pendek.
komposisi yang pendeknya. Sehingga kalau kita komposisi yang pendek itu biasanya kalau kita panaskan lagi, dia akan menghasilkan rantai karbon yang lebih pendek lagi untuk menjadi bio-oil misalnya dari C6 sampai C20. Nah, kalau minyak minyak yang masih baru itu, ini rantai karbonnya biasanya jenuh dan masih panjang-panjang, sehingga mungkin suhu 400 ini masih belum cukup baik, ya, belum cukup kuat untuk memecah rantainya, sehingga yang bio-oilnya masih kurang banyak di situ. Ya, kira-kira seperti itu mungkin gambarannya ini dari untuk yang misalnya cooking oil. Dan ini mungkin fraksi ya, jadi contoh fraksi karbon yang ada di dalam bio-oilnya. Nah ini seperti kita lihat yang minyak goreng baru ini masih cukup banyak rantai panjang, ya, C20-nya masih tinggi sekali. Sementara yang WCO-nya ini sudah rantai pendeknya sedikit, sehingga di suhu ini mungkin sudah, meskipun belum tinggi, tetapi sudah mampu menghasilkan bio-oil yang bisa kita gunakan untuk kerosin, diesel, dan sebagainya. Saya rasa itu, jadi simple saja karena waktunya ini. Jadi kesimpulannya kita mungkin microwave ini memiliki keuntungan dengan heating rate-nya yang tinggi karena ada di sana terjadi pemanasan secara volumetrik. Kemudian juga microwave tidak bisa kita gunakan untuk memanaskan semua jenis biomasa, ya, baik yang transparan material maupun yang absorber, semuanya bisa. Dan yang bahan-bahan transparan itu bisa kita proses dengan menggunakan absorber material. Kemudian perolehan biolit cukup tinggi, dan secara umum semuanya microwave ini sangat menguntungkan untuk memproduksi bioenergi. Ya, jadi microwave dengan karakternya yang volumetrik dibandingkan dengan yang pemanas konvensional ini lebih menguntungkan dalam proses pirolisis betulnya. Bapak Ibu semuanya, saya rasa itu. Nah ini sebelum saya akhiri, ini mohon izin Bapak Ibu, saya sharing sedikit informasi. Ya. EIC, ya ini ada conference di UNES, nanti insya Allah dilaksanakan dengan webinar, ya kira-kira seperti ini. Webinarnya di tanggal 24 September nanti. Dan ini kita sudah second call, abstrak, monggo bisa masuk ke website, terakhir nanti 14 Juni, yang berminat. Jadi untuk temanya ini sangat terkait dengan biomasa juga, dengan dan pengolahan biomasa, jadi energi semuanya itu bisa masuk. Dan alhamdulillah ini untuk publikasi, ini kita akan menggunakan sudah positif semuanya, pakai di IOB Conference Earth and Environmental. Kemudian untuk yang selected nanti bisa di ini Pak Novi udah publish kemarin ya, ARFMTS ya Pak Novi. Ini kita guide juga Pak, ini untuk jadi rekan kita untuk publikasi juga ini. Kemudian juga ada Innovation and Learning, ini juga kita guide, dan ada juga Sinta 2 yang menginginkan untuk yang terakreditasi nasional. Baik, saya rasa itu. Terima kasih Pak Ibu atas kesempatannya dan bisa sharing dan Pak Ibu semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan Pak Moderator. Pak. Oke, terima kasih Pak Samsudinanis. Ya, saya kira presentasi yang sangat menarik sekali ya terkait dengan microwave teknologi untuk pyrolysis biomasa. Ya. Dan tadi terakhir, monggo Bapak Ibu semua untuk join dengan konferen EIC konferen ya Pak Samsudinanis yang diselenggarakan oleh UNES, dan tadi sudah ada tertera publikasinya ya yang mau publikasi di jurnal Scopus ya. Nah, sekarang kiranya Scopus-Scopusan ya. Oke, Bapak Ibu semuanya dan juga ada di November Oktober ya juga Pak ya. Ya oke ya. Ya masih ada waktu sampai tanggal berapa Pak? 15 Juni tadi ya. 14 Juni Pak. 14 Juni ya, 14 Juni. Ya. Masih ada waktu gitu ya. Semua atau nanti kalau lewat pasang Juni bisa mulai sedikit Pak ya. boleh. Oke ya, monggo silakan Bapak Ibu untuk join di konferen EIC konferen tadi UNES di bulan Oktober tadi ya. Oke.